Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama BV Matika, belajar asik matematika. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe jika konten ini bermanfaat. Kali ini kita akan belajar SMP kelas 7, semester 1. Temanya bilangan bulat dan pecahan. Bagian keempat. Jadi ada bagian 1, bagian kedua, bagian ketiga yang telah kita upload sebelumnya. Ini bagian keempat tentang pembagian bilangan bulat. Pelajaran ini sangat penting sekali buat adik-adik sekalian, karena jika kita gagal memahami konsep dasarnya, kita akan susah untuk jenjang berikutnya. Jadi kita harus pahami konsep dasar tentang pembagian bilangan bulat. Kunci utamanya adalah memahami konsep dasarnya. Oke, adik-adik sekalian, siap? Pembagian bilangan bulat. Pembagian adalah operasi kebalikan dari perkalian. Ya. Jadi kebalikan dari perkalian ya. Nah, jika A, B, dan C adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0, maka A dibagi B sama dengan C, di mana A sama dengan B dikali C. Nah, ini konsep dasarnya nih ya. Kita perhatikan A-nya pada pembagian dia pada posisi pertama, dan di perkalian dia adalah hasil. Ya, ini konsep dasarnya adik-adik sekalian. Harus diperhatikan posisi B, nah posisi B-nya, dan ini posisi C-nya. Ya, ini konsep dasarnya nih. Nah, ini konsep pembagian bilangan bulatnya. Pembagian dua bilangan bulat. Jika tandanya positif, bilangan pertamanya positif, tanda bilangan yang keduanya adalah positif, maka hasil bagi adalah positif. Oke. Nah, untuk bilangan kedua, bilangan pertamanya adalah negatif nih. Bilangan keduanya negatif, maka hasilnya positif. Oke. Nah, yang contoh berikutnya, jika bilangan pertamanya adalah negatif dan bilangan keduanya adalah positif, maka hasilnya negatif. Oke. Contoh berikutnya, jika bilangan pertamanya adalah positif dibagi bilangan keduanya adalah negatif, maka hasilnya negatif. Ini harus paham nih. Cara memahaminya sangat sederhana, adik-adik sekalian. Pertama kita lihat ini. Jika kedua tanda adalah sama, maka dia akan menghasilkan bilangan positif. Ini coba lihat nih. Minus dengan minus, plus dengan plus, jadi hasilnya positif. Dan jika salah satunya bernilai bilangan bulat negatif, maka hasilnya negatif. Benar sekali. Oke, paham lah ya, konsep itu sederhana. Ini kita coba mempelajari sifat-sifat pembagian bilangan bulat. Sifat komutatif. A dibagi B tidak sama dengan B dibagi A. Apakah benar demikian? Ini wajib kita buktikan nih. Sifat komutatif pada pembagian wajib kita buktikan. Oke, kita masuk ke contoh soal. Di sini ada 10 dibagi 5 sama dengan 2. Apakah 5 dibagi 10 sama dengan 2? Ternyata tidak ya adik-adik ya. Ternyata 5 dibagi 10 adalah 0,5. Berarti A dibagi B tidak sama dengan B dibagi A. Jadi sifat komutatif pada pembagian bilangan bulat tidak berlaku. Oke, kita masuk ke contoh berikutnya. Negatif 15 dibagi negatif 3 sama dengan 5. Nah, sekarang kita balik nih. Apakah negatif 3 dibagi negatif 15 adalah 5? Ternyata bukan. Ternyata negatif
3 dibagi negatif 15 adalah 0,2. Benar sekali. Jadi tidak berlaku ya. Ini contoh kedua juga tidak berlaku sifat komutatif. Jadi kemungkinan dipastikan, bukan kemungkinan lagi ya, dipastikan sifat pembagian pada komutatif tidak berlaku. Coba kita lihat. 18 dibagi negatif 6 sama dengan negatif 3. Apakah negatif 6 dibagi 18 sama dengan negatif 3? Ternyata tidak. Ternyata negatif 6 dibagi 18 sama dengan negatif 0,33. Oke, terbukti ya. Ya, ini contoh terakhir. Negatif 15 dibagi 3 sama dengan negatif 5. Apakah negatif 5, apakah negatif 3, apakah di 3 dibagi negatif 15 sama dengan negatif 5? Ternyata tidak. Ternyata 3 dibagi negatif 15 sama dengan negatif 2. Nah, terbukti sifat komutatif pada pembagian tidak terbukti. Ya, ini pembuktiannya tidak terbukti ya, bahwa sifat pembagian pada bilangan bulat untuk sifat komutatif tidak bisa diterapkan. Oke, sekarang kita coba ke sifat asosiatif penyebaran. Nah, sifat asosiatif. Nah, coba kita lihat. Buka kurung, 20 dibagi 2, tutup kurung dibagi 2 sama dengan 10. Dibagi 2. Ini kita selesaikan dulu ya. Tanda kurung di sini harus diselesaikan terlebih dahulu baru melanjutkan operasi berikutnya. Jadi, 20 dibagi 2 sama dengan 10, dibagi 2 sama dengan 5. Oke, sekarang kita masukkan sifat asosiatifnya. Apakah berlaku? 20 dibagi 2, buka kurung 2, dibagi 2, tutup kurung, sama dengan 20, kita selesaikan dulu, 2 bagi 2 sama dengan 1, jadi 20 bagi 1 sama dengan 20. Ternyata hasilnya beda ya adik-adik sekaliannya. Yang pertama hasilnya 5, yang kedua hasilnya 20. Padahal operasinya sama. Beda yang mana yang mesti diselesaikan terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke contoh berikutnya supaya lebih paham lagi. Buka kurung, negatif 30 dibagi 6, tutup kurung, dibagi 2, sama dengan, nah, untuk pertama kalinya kita selesaikan yang di dalam kurung. Negatif 30 dibagi negatif 6 sama dengan negatif 5 dibagi 2 sama dengan negatif 2,5. Oke, sekarang kita coba masukkan asosiatif, kita sebarkan. Jadi seperti ini, negatif 30 dibagi, buka kurung, 6 dibagi 2, tutup kurung sama dengan, ini kita selesaikan terlebih dahulu nih. 6 dibagi 2, 3. Jadi negatif 30 dibagi 3 sama dengan negatif 10. Ternyata hasilnya beda ya adik-adik ya. Satu hasilnya negatif 2,5, satu negatif 10. Oke. Nah, kita contoh berikutnya lagi. Buka kurung, 40 dibagi negatif 10. Tutup kurung dibagi 2 sama dengan, ini kita selesaikan terlebih dahulu. 40 dibagi negatif 10 sama dengan negatif 4, dibagi 2 sama dengan negatif 2. Kita sebarkan, masukkan sifat asosiatifnya apakah berlaku. 40 dibagi, buka kurung, negatif 10 dibagi 2 sama dengan 40 dibagi 5. Nih, 5-nya dapat dari 10, negatif 10 dibagi 5 sama dengan negatif 8. Ternyata tidak terbukti ya, hasilnya beda ya. Hasilnya sama. Ini contoh terakhir adik-adik sekalian. Buka kurung, negatif 50 dibagi 5, tutup kurung dibagi 5 sama dengan 50 dibagi 5, ini 10 dibagi 5 sama dengan 2. Oke, nah, kita coba kita sebarkan. Negatif 50 dibagi, buka kurung, negatif 5 dibagi negatif 5, tutup kurung sama dengan negatif 5, ini negatif 5 dibagi negatif 5 sama dengan negatif 1 ya. Jadi negatif 50 dibagi negatif 1 sama dengan 50. Oke. Dan ternyata adik-adik sekalian bahwa buka kurung A dibagi B, tutup kurung dibagi C tidak sama dengan A dibagi buka kurung B dibagi C. Oke. Ini konsep dasarnya. Oke. Ini kalau udah paham beberapa konsep dasar tadi, ya saya pikir adik-adik sekalian sudah sangat menguasai tentang pembagian bilangan bulat.
Karena itu konsep dasarnya sekali. Oke. Jika ada pertanyaan, jangan segan-segan untuk menghubungi saya di 08 969 346 2926. Mari belajar bersama saya, BP Matika. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.